247. Shira yang penuh dengan kebingungan yang tidak tahu harus mendapatkan uang dari mana untuk membayar pria yang terus memerasnya dan belakangan ini mendapatkan teror. Karena Shira tidak kunjung juga membayar orang tersebut. Sampai kebingungan Shira terbawa-bawa di meja makan yang sedang sarapan bersama keluarga Dedi. Shira tidak fokus sarapan karena pikirannya yang kemana-mana. Sementara Lulu yang juga sarapan melihat bagaimana Shira yang penuh dengan pemikiran. Kenapa sih ini anak? Nanti kenapa-kenapa lagi? Lalu keluarga ini lagi yang disalahkan, batin Lulu yang melihat gerak-gerik Shira yang penuh dengan kebingungan. Jika bertanya itu sama saja dia perhatian dan dia tidak mau bertanya. Ya Allah, bagaimana ini? Dari kemarin dia terus saja menelponku. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, batin Shira dengan penuh kecemasan. Sebenarnya apa yang disembunyikan Shira? Aku melihat seperti ada sesuatu. Belakangan ini dia juga terus menelpon dengan sembunyi-sembunyi dan seperti sangat takut jika aku mengetahui sesuatu, batin Dedi yang juga mencurigai Shira. Hanya saja malas bertanya pada Shira. Permisi Bu. Tiba-tiba pembantu rumah tangga menyapa di tengah sarapan itu. Ada apa Bi? Tanya Willow. Ini ada paket untuk Bu Shira, ucap Bibi yang memberikan amplop coklat yang dilapisi dengan plastik. Mendengar namanya disebut membuat Shira terkejut. Willow juga melihat ke arah Shira sama dengan yang lainnya yang melihat ke arah Shira, berikan padanya. Titah Willow. Bibi mengangguk dan memberikan pada Shira. Makasih Bi, ucap Shira dengan pelan dan tangannya bergetar memegang amplop itu yang dia juga tidak tahu apa isinya dengan ketakutan yang dirasakannya yang membuatnya penuh dengan kebingungan dan penuh dengan rasa takut. Apa ini? Siapa yang mengirimnya? Batin Shira dengan ketakutan dan Dedi begitu memperhatikan gerak-gerik Shira yang ingin bertanya. Tetapi malas untuk ikut campur. Ini pasti dari teman aku, ucap Shira yang tersenyum tipis yang padahal tidak ada yang bertanya juga. Aku sudah selesai sarapan. Aku mau ke atas dulu, ucap Shira yang berdiri dari tempat duduknya dan langsung pergi dengan begitu buru-buru. Kenapa sih dia? Tanya Lulu heran. Memang dia kenapa Lulu? Tanya Willow. Ya Mama perhatikan saja, dia itu sangat aneh dan sangat banyak tingkahnya, sahut Lulu. Itu hanya perasaan kamu saja Lulu, sahut Roni. Tidak Mas, aku melihat gerak-gerik dia itu mencurigakan, ucap Shira. Sudahlah kamu jangan mencampuri urusannya. Itu tidak ada gunanya, ucap Roni. Iya Mas, sahut Lulu. Shira yang berada memasuki kamar langsung mengunci pintu kamar dan buru-buru mendekati tempat tidur dengan membuka amplop tersebut dengan tangannya yang bergetar. Begitu terkejutnya Shira saat melihat apa yang dikeluarkannya dari amplop tersebut yang ternyata apa yang dilihatnya adalah beberapa lembar foto-foto yang sangat mengejutkannya yang ternyata adalah foto-foto dirinya yang tanpa busana dengan ditutupi selimut sampai dadanya yang tidur di samping seorang pria yang juga tanpa busana. Jantung Shira rasanya ingin copot melihat foto-foto dirinya yang dikirimkan yang pasti berupa ancaman. Shira juga membaca surat yang tertera di dalam amplop tersebut. Temui aku jam 7 malam di alamat yang tertera. Jika kau tidak datang, aku sudah membuat grup keluargamu dan aku akan mengirim video tentangmu. Tulis pesan itu yang membuat air mata Shira jatuh. Tangannya sangat bergetar memegang foto-foto dan surat ancaman itu. Ceklek, ceklek. Suara knopi pintu yang ditekan berkali-kali mengejutkan Shira yang ternyata pintu kamar dikunci Shira. Shira kenapa pintunya dikunci? Suara Dedi membuat Shira semakin terkejut yang tidak menyangka ternyata Dedi yang ingin masuk kamar. Shira buka pintunya, teriak Dedi. Shira semakin bingung dan tidak tahu harus apa. Namun dia mencoba untuk tenang dan menyembunyikan cepat-cepat amplop itu. Lalu langsung menghampiri pintu dan membuka pintu. Saat pintu terbuka Dedi melihat Shira dengan penuh kecurigaan. Kenapa kau menutup pintunya? Tanya Dedi dengan penuh selidik. 3 garis bawah tidak apa-apa. Hanya. Shira yang penuh dengan kegugupan yang tidak bisa menjawab pertanyaan Dedi dengan berbicara yang terbata-bata dengan bibir yang bergetar. Hanya apa? Tanya Dedi yang masih menunggu jawaban itu. Aku mau ganti bajunya makanya pintunya dikunci, jawab Shira yang menemukan jawabannya yang masuk akal. Apa kau tidak bisa ke kamar mandi?
desis Dedi yang langsung memasuki kamar melewati Shira begitu saja dan Shira menghela napasnya yang lega dengan Dedi yang tidak mengetahui apa yang disembunyikannya. Dedi memasuki kamar dengan membuka lemari yang mengambil jaket motornya yang disaksikan Shira. "Kamu mau kemana?" tanya Shira. "Aku ada balapan hari ini," jawab Dedi dan tumben-tumbennya dia mau menjawab. "Balapannya pagi apa malam?" tanya Shira. "Malam hari," jawab Dedi. "Kamu pulang jam berapa?" tanya Shira. Dedi melihat sinis ke arah Shira. "Sejak kapan kau jadi sibuk mengurusiku dan banyak tanya? Aku mau pulang jam berapa itu bukan urusanmu," ucap Dedi dengan kesal yang selesai memakai jaket balapnya dan langsung pergi. Namun tangannya ditahan Shira yang membuat Dedi melihat tangannya yang dipegang Shira. "Apa aku minta bantuan?" ucap Shira dengan takut-takut bicara pada Dedi. Tidak ada jawaban dari Dedi dan malah melepaskan tangan Shira dari tangannya dan Dedi pergi keluar dari kamar yang tidak peduli dengan Shira. Bahkan tidak mau tahu apa yang diinginkan Shira. Shira hanya menatap nanar kepergian suaminya itu. "Aku hanya ingin meminjam uang Dedi," batin Shira yang mungkin kepalanya sudah pecah dengan semua pikirannya dan hanya butuh uang secepatnya. Malam hari Shira yang kelihatannya sangat nekat untuk pergi menemui pria yang mengancamnya itu. Shira yang sudah siap-siap dan menuruni anak tangga dengan buru-buru dan bahkan sangat hati-hati yang takut ada melihatnya. Di depan rumah Shira juga sudah ditunggu taksi yang sebelumnya sudah dipesannya. Shira melihat ke sekitarnya dan setelah memastikan aman, Shira langsung memasuki taksi tersebut. Tanpa Shira sadari kepergiannya yang mencurigakan itu dilihat oleh Lulu yang berdiri di teras kamarnya. "Mau keman dia malam-malam begini dan kenapa seperti pencuri yang mengendap-endap?" batin Lulu dengan penuh selidik. Sangat aneh, apa yang terjadi sebenarnya kepadanya? Tiba-tiba aja nanti sudah terjadi sesuatu dan ini itu, batin Lulu yang sangat penasaran dengan kepergian Shira yang tiba-tiba saja dengan cara yang mengendap-endap. Bersambung 248. Ashifa dan Rafa yang sedang berada di dalam mobil yang mana mereka berdua yang habis jalan-jalan seharian. "Kamu senang hati ini?" tanya Rafa dengan melihat sebentar ke arah istrinya. "Iya Ashifa dan anak kita sangat senang. Makasih Kak Rafa sudah ajak Ashifa jalan-jalan di pantai. Kata ibu untuk ibu hamil yang memasuki bulannya harus banyak jalan-jalan. Nanti proses persalinannya mudah," ucap Ashifa dengan tersenyum. "Insyaallah ya sayang. Semoga saja dipermudahkan proses persalinan kamu. Biar sesuai dengan keinginan kamu untuk melahirkan normal," ucap Rafa. "Amin," sahut Ashifa. Rafa tersenyum yang mengelus-elus kepala istrinya. Namun saat mata Ashifa melihat keluar jendela di bagian suaminya, tiba-tiba ada taksi yang menyalip mobil mereka. "Kak Rafa bukannya itu Shira?" ucap Ashifa yang melihat Shira yang duduk di bangku belakang dengan Shira yang sibuk menelpon. "Iya itu Shira," jawab Rafa yang juga melihat Shira. "Mau kemana dia?" tanya Ashifa yang melihat taksi yang ditumpangi Shira membelok jalan yang terlihat sepi. "Aku juga tidak tahu sayang," jawab Rafa yang juga penasaran dengan Shira. "Kak Rafa bagaimana kalau kita ikuti saja?" ucap Ashifa yang tiba-tiba punya ide. "Untuk apa?" tanya Rafa bingung. Ashifa punya perasaan yang tidak enak. "Jadi apa salahnya kita ikuti?" ucap Ashifa. "Baiklah sayang," sahut Rafa yang menuruti kemauan istrinya yang mereka mengikuti taksi tersebutlah. Shira benar-benar sangat nekat untuk menemui pria asing ayah dari bayinya itu. Di mana taksi yang ditumpangi Shira menuju jalanan yang sangat sepi yang tidak tahu kemana Shira akan pergi. Dengan tangannya yang terus memegang ponsel dan baru selesai menelpon seseorang yang mungkin saja pria yang menerornya. Sampai akhirnya lama di perjalanan yang akhirnya taksi yang membawa Shira berhenti di tempat yang sepi yang tidak ada kendaraan lewat yang berada di depan gedung tua. Shira langsung keluar dari dalam taksi setelah membayar ongkos taksinya. Shira melihat di sekelilingnya yang sama sekali tidak ada orang, sangat sepi dan gelap. Namun di ujung sana ada seorang pria yang berdiri membelakangi Shira yang memakai hoodie hitam dengan penutup kepala. Shira menghela napasnya dan berjalan mendekati pria itu dengan wajahnya yang penuh takut-takut. Yang mungkin sudah tidak punya pilihan selain menemui pria itu.
Sampai akhirnya Shira tiba di belakang pria itu yang berdiri dengan penuh rasa khawatir dengan tangan yang sama-sama saling bergetar. "Kau membawa uangnya?" tanya pria itu dengan suara beratnya yang membuat Shira kaget dengan kesulitan menelan salivanya. Agaris bawah aku tidak punya uangnya," jawab Shira dengan terbata-bata. "Apa katamu?" bentak pria itu yang berbalik badan dan langsung memegang tangan Shira. Orang itu kelihatan sangat sangar, berbadan tinggi tegap dengan sorot mata yang sangat tajam dan bagaimana tidak Shira tidak takut kepadanya. Garis bawah maaf, aku garis bawah aku tidak punya uang," jawab Shira dengan bibirnya yang bergetar. "Kalau begitu aku akan mengirim kepada keluargamu," ucap pria itu dengan ancaman. "Aku mohon jangan lakukan itu," cegah Shira. "Kau tidak bisa memberiku uang dan aku harus lakukan itu," sahut pria itu. "Jangan, aku mohon, jangan. Aku pasti akan memberimu uang, aku janji dalam minggu ini aku akan mentransfer uang itu. Aku janji," ucap Shira yang memberikan tempo. "Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi dan jika kau tidak menepati janjimu maka aku tidak akan memberimu toleransi lagi," ucap pria itu. "Iya, aku pasti akan menepati janji," ucap Shira yang berusaha meyakinkan pria itu. "Tetapi agar kedatanganmu tidak sia-sia, jadi tidak ada salahnya kita bersenang-senang, aku juga merindukan tubuhmu yang indah itu," ucap pria itu dengan seriangin nakal di wajahnya yang menatap jahat tubuh Shira. Shira langsung geleng-geleng kepala yang tidak ingin melakukan hal itu. "Tidak, jangan lakukan itu. Tolak Shira, jangan membantah, ikut denganku," paksa pria itu tanpa ampunan yang menarik paksa Shira memasuki gedung tua itu. "Tidak, aku mohon lepaskan aku, lepaskan," teriak Shira yang memberontak saat dirinya dipaksa dengan diseret. Mobil Rafa berhenti di tempat itu dan melihat Shira yang dipaksa pria yang tidak dikenali itu membuat Rafa dan Ashifa kaget dan buru-buru langsung keluar dari mobil. "Woi!" bentak Rafa membuat pria itu terkejut dan melihat ke arah suara bentakan itu. "Rafa, Ashifa," lirik Shira yang kaget dengan melihat kehadiran Rafa dan Ashifa. "Sial, kau menjebakku," umpat pria itu yang menuduh Shira. "Jadi kau menjebakku," teriak pria itu yang mencengkram kuat lengan Shira. "Tidak, aku tidak melakukannya," jawab Shira yang apa adanya dan pria itu melihat Rafa yang berlari menghampiri Shira. "Lepaskan dia," bentak Rafa. "Siapa kalian?" tanya pria itu. "Kau tidak perlu tahu siapa kami," jawab Rafa. "Jadi mau sok jadi pahlawan di sini?" "Maaf, tidak akan bisa," jawab pria yang ternyata tidak takut dengan Rafa. Pria itu mendorong Shira sampai Shira terjatuh. "Shira!" teriak Ashifa yang langsung menghampiri Shira yang terduduk di atas tanah. "Kamu tidak apa-apa, Shira?" tanya Ashifa yang membantu Shira untuk berdiri. "Tidak Ashifa, aku tidak apa-apa. Dia orang yang aku ceritakan kepadamu," ucap Shira yang menunjuk pria itu yang sekarang sudah berkelahi dengan Rafa. "Astagfirullah," lirik Ashifa yang akhirnya bisa menangkap orang tersebut. Rafa dan pria itu terus berkelahi dan Rafa pasti tidak akan membebaskan pria itu yang di pikiran Rafa. Pasti dia yang meneror Shira selama ini. Sampai akhirnya perkelahian yang terjadi membuat Rafa dan pria itu sama-sama terluka. Karena sama-sama hebat, tetapi akhirnya pria itu tersungkur dengan telentang yang berhasil dilumpuhkan Rafa. "Ternyata hanya segini kemampuanmu," ejek Rafa dengan melap darah di ujung bibirnya dengan jarinya yang berjalan menuju pria yang sudah terduduk yang memegang perutnya. Saat beberapa langkah tiba-tiba pria itu mengeluarkan ponselnya dengan mengangkat ke atas. "Kau berani menjebakku, maka aku tidak akan main-main yang akan langsung mengirim foto-foto ini," ancam pria itu yang membuat Ashifa, Rafa dan Shira terkejut termasuk Shira dengan debaran jantungnya yang pasti tidak terkontrol dan langsung panik. "Jangan, aku mohon jangan lakukan itu," sahut Shira. "Ashifa, foto-fotoku ada bersamanya, dia akan menyebarkannya," ucap Shira panik. "Kak Rafa, bagaimana ini?" tanya Ashifa yang juga panik. "Jika kau berani melakukannya aku akan membunuhmu," ancam Rafa dengan sentakan. "Tidak masalah bagiku, aku ingin melihat tindakan apa yang akan kalian lakukan. Ini pengkhianatan dan harus dibalas pengkhianatan,"
ucap pria itu dengan sinis. Jangan lakukan itu. Aku mohon, sahut Shira. Kau sudah memerasnya dan kau ingin menyebarkannya. Teriak Rafa. Tapi aku ingin melihat pengaruhnya, sahut pria itu dengan seriangin nakal di wajahnya dan terlihat yang menekan sesuatu di ponselnya dipastikan yang akan mengirim foto-foto itu pada grup yang sudah dibuatnya sebelumnya. Ashifa, Shira dan Rafa melihat dengan panik yang tidak bisa mencegah pria itu dan mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak, ucap Shira dengan menangis. Namun tiba-tiba sebuah tangan mengambil ponsel itu yang membuat semua kaget di tempat itu. Dan ternyata itu adalah Dedi yang datang dengan tiba-tiba dan mengambil ponsel itu. Dedi, Kak Dedi, siapa kau? Teriak pria itu. Pengecut, pecundang, umpat Dedi yang melayangkan satu pukulan ke wajah pria itu. Ashifa dan Rafa sama-sama menghela napas yang mana mereka lega dengan Dedi berhasil merebut handphone itu. Namun tidak dengan Shira yang pasti ini akhir dari segalanya. Tidak lama Dedi memukul pria itu. Para polisi datang. Bawa dia Pak, titah Dedi. Polisi langsung menangkap pria itu dengan tangan yang diborgol di belakang. Lepas. Pria itu memberontak saat diseret menuju mobil tahanan. Terima kasih Pak Dedi untuk kerjasamanya, ucap Pak Polisi. Sama-sama Pak, sahut Dedi. Kami permisi. Mari Pak Rafa, sahut polisi tersebut. Makasih Pak untuk bantuannya, sahut Rafa. Polisi tersebut langsung pergi dan Rafa menghampiri Dedi dengan menepuk bahu Dedi. Kamu datang tepat waktu, ucap Rafa. Dedi mengangguk dan tangannya masih memegang ponsel itu. Dan langsung melihat ke arah Shira yang 7 meter darinya yang bersama Ashifa. Shira sudah pasrah dengan semuanya yang pasti Dedi tahu semuanya. Ashifa merangkul bahu Shira dengan mengusap-usap pundak Shira. Ini sudah ketentuan dari Allah. Kita serahkan semua kepadanya. Dia yang tahu apa yang terbaik, ucap Ashifa yang mencoba untuk menenangkan Shira yang pasti ketakutan. Namun Shira mengangguk dengan air matanya yang terus jatuh yang berusaha pasrah dan selanjutnya menyerahkan pada penciptanya dan semua ini adalah resiko dari perbuatannya. Bersambung. 249. Setelah mengurus masalah Shira, Rafa dan Ashifa kembali pulang. Sementara Dedi dan Shira tadi masih melanjutkan ke kantor polisi untuk Shira memberi keterangan atas apa yang terjadi. Karena Ashifa merasa lelah, Rafa memilih pulang dan menyerahkan semuanya kepada Dedi yang berurusan dengan pihak berwajib. Kamu tidak apa-apa? Tanya Rafa sembari menyetir melihat istrinya yang di sampingnya. Tidak apa-apa Kak Rafa, Ashifa baik-baik aja. Ashifa hanya lelah saja dan mungkin juga kaget dengan semua yang terjadi tadi, jawab Ashifa. Dan Kak Rafa sendiri bagaimana, apa lukanya masih sakit? Tanya Ashifa yang suaminya juga terkena pukulan tadi. Ini tidak apa-apa Ashifa, nanti sampai rumah tinggal dikompres saja. Maka semuanya akan baik-baik saja, jawab Rafa. Yakin lukanya tidak apa-apa, kita mampir ke rumah sakit saja, ucap Ashifa yang khawatir. Tidak usah Ashifa, kita pulang saja, kamu harus beristirahat, ucap Rafa. Baiklah Kak Rafa, jawab Ashifa. Ashifa sekarang lega dengan masalah Shira yang selesai. Namun Ashifa mengerti apa yang ditakutkan Shira dan tadi Ashifa juga melihat tatapan Kak Dedi kepadanya, ucap Ashifa memikirkan Shira. Apa yang kita perbuat itu pasti kita sudah tahu resikonya. Apa yang terjadi pada Shira, musibah yang dihadapinya bukan keinginannya. Tetapi caranya salah yang menggunakan Dedi untuk penyelesaian masalahnya dan dia sudah tahu resikonya. Karena sejauh apapun bangkai dibuang baunya akan tetap tercium dan itu yang terjadi dan dialami Shira. Jadi semua yang terjadi atas apa yang Shira lakukan. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya, jelas Rafa. Kak Rafa benar, semua itu sudah terjadi dan Shira insyaallah bisa menerima semuanya, sahut Ashifa. Kita berdoa saja yang terbaik untuk mereka berdua dan semoga saja pernikahan mereka tidak berpengaruh atas apa yang terjadi, ucap Rafa dengan doanya. Ashifa juga berharap seperti itu Kak Rafa dan Kakak Dedi diberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sahut Ashifa. Iya sayang, yang penting kita sudah membantu Shira dan masalah ini selesai, ucap Rafa. Iya Kak Rafa, sahut Ashifa yang juga sangat lega.
Setelah selesai mengurus semuanya di kantor polisi, Shira dan Dedi pun pulang. Di dalam mobil mereka berdua hanya tampak diam tanpa ada pembicaraan sama sekali. Namun Shira beberapa kali menyeka air matanya. Kehidupannya akan berakhir di sini, di mana ternyata Dedi sudah tahu semuanya. Dedi yang tahu apa yang terjadi di antara Shira dan pria itu. Bermula dari kecurigaan Dedi dengan Shira yang sering sembunyi-sembunyi dalam menelpon, dan sebenarnya Dedi sudah beberapa kali memergoki Shira menelpon. Namun Dedi pura-pura tidak tahu. Sampai seseorang yang datang mengirim foto-foto itu, dan kecurigaan Dedi dengan Rafa penasarannya semakin besar sampai akhirnya Dedi yang penuh kecurigaan itu membuat siasat yang pergi dengan alasan balapan. Pertanyaan Shira semakin mencurigakan bagi Dedi. Akhirnya Dedi tidak pergi dan malah mengintai rumahnya sendiri, sampai akhirnya Dedi melihat Shira yang pergi dari rumah dengan cara mengendap-endap yang membuat Dedi semakin curiga, dan akhirnya Dedi memasuki rumah setelah kepergian Shira. Dedi membongkar kamar itu mencari apa saja yang perlu dicarinya, sampai akhirnya Dedi menemukan foto-foto yang dikirim orang yang memeras Dedi. Terkejut pasti akhirnya Dedi tahu apa yang terjadi dan siapa ayah dari bayi yang dikandungan Shira. Jadi sebelum kejadian Rafa mencoba menangkap orang yang memeras Shira, Desi sudah terlebih dahulu tahu apa yang terjadi. Sampai detik ini keduanya belum ada membahas hal itu, yang masih diam di dalam mobil, dan sampai akhirnya mereka sampai ke rumah. Shira membuang napasnya perlahan ke depan dan menoleh ke arah Dedi yang juga melihatnya. Hanya beberapa detik Dedi langsung membuka pintu mobil yang keluar dari mobil dan disusul oleh Shira yang memasuki rumah. "Kalian dari mana?" tanya Willow yang melihat kedatangan Shira dan Desi dalam keadaan keduanya yang terlihat punya masalah. "Dari kantor polisi," jawab Dedi yang langsung pergi. Jawaban itu membuat Willow heran dan Willow langsung melihat ke arah Shira yang pasti ingin penjelasan. Namun Shira tidak mengatakan apa-apa dan langsung menaiki anak tangga menyusul Dedi. "Ada apa sebenarnya, kenapa mereka bawa-bawa polisi dan ngapain mereka dari kantor polisi?" gumam Willow yang adanya semakin bertanya-tanya dengan penuh kebingungan. Setibanya di dalam kamar, Shira yang memasuki kamar melihat Dedi duduk di sofa dan di atas meja ada amplop yang dikirim pria itu sebelumnya. "Ya berarti Dedi tahu semuanya. Aku minta maaf," lirik Shira berdiri di samping Dedi dengan suaranya yang bergetar yang meminta maaf. "Aku tidak punya pilihan lain selain menjadikanmu kambing hitam dan aku bertanggung jawab atas semua yang aku lakukan," ucap Shira dengan air matanya yang sudah jatuh saja. "Aku diperkosa dan diperas, aku tidak punya pilihan dan aku ingin mengakhiri hidupku. Tetapi kau yang datang memberiku semangat hidup dan sampai sekarang aku tidak tahu harus bagaimana," ucap Shira dengan terisak-isak. Dedi memejamkan matanya mendengar pengakuan dari Shira. Tidak ada yang ingin seperti Shira dan mungkin Shira tidak pantas dihakimi karena dia diperkosa dan bukan keinginannya. Namun caranya salah yang membuat masalah panjang dan Dedi menjadi korbannya. Dedi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Shira. "Kau tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Aku sudah tahu dan tidak perlu kau ulangi. Aku ingin besok melihat kedua orang tuamu sudah ada di rumahku dan aku ingin melihat bagaimana pertanggungjawaban yang kau katakan tadi," ucap Dedi. Shira pasrah yang artinya Dedi ingin Shira mengakui semuanya di depan keluarganya dan juga keluarga Abian. "Apa kau masih ingin menutupinya dan membiarkanku begitu hina di hadapan ibuku?" tanya Dedi dengan menatap Shira sangat dalam. "Baiklah, aku akan mengakui semuanya dan memang sudah tidak ada yang harus ditutupi," ucap Shira yang harus pasrah dengan semua keputusan itu dan itu konsekuensi yang harus diterimanya. "Setelah itu kita juga akan," sahut Dedi yang menjeda kalimatnya. "Iya, aku akan bercerai darimu," sahut Shira melanjutkan yang mungkin ingin dikatakan Dedi. "Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan yang aku anggap main-main dan kamu tidak akan marah. Ternyata salah ini bukan main-main dan kamu sangat marah dan mamamu sudah rusak. Aku benar-benar sangat menyesal dengan semua yang terjadi dan aku akan bertanggung jawab sendiri atas kesalahan yang sudah aku lakukan," ucap Shira yang mencoba untuk tenang. "Terima kasih sudah membantuku menyelesaikannya masalah ini. Karena bagaimanapun jika kamu tidak datang, nasibku akan lebih parah. Aku sangat berterima kasih atas apa yang terjadi," ucap Shira yang masih saling menatap dengan Dedi. "Segini dulu ya, bersambung."